Setiap orang Kristen tidak perlu takut dan tidak perlu bimbang. Bahkan setiap orang yang mau percaya dengan iman Kristen ataupun orang yang percaya kepada Yesus Kristus adalah Tuhan, tidak perlu bimbang dan tidak perlu ragu. Karena hari ini saudara yang saya kasihi, firman Tuhan ini adalah menjadi sahabat ataupun Allah adalah menjadi sahabat Bapak Ibu saudara-saudara. Kita buka dulu Yakobus 2 ayat 23. Kita mari sama-sama untuk membaca firman Tuhan, untuk menghormati firman Tuhan yang kita dengarkan. Saudara semua membaca lebih. Ya. Kita bacakan satu ayat saja firman Tuhan. Dengan seksama kita harus membacakan ini karena saudara adalah sahabat Allah. Nah, dua ya. Dengan jalan demikian, kenapa Nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Allah yang Maha Mulia itu ternyata memiliki keinginan untuk bersahabat dengan manusia. Jadi Bapak Ibu Saudara, di dalam firman Tuhan ini ataupun di dalam kehidupan ini, bukan hanya kita yang ingin bersahabat dengan Tuhan, tetapi sesungguhnya sebelum engkau dipilih untuk menjadi pemenang, sebelum engkau dipilih untuk menjadi pilihan Tuhan, tetapi Tuhan juga berkata bahwasanya Allah juga ingin bersahabat dengan saudara-saudara. Dan dikatakan juga di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-14, kamu adalah sahabatku jika engkau melakukan perintah. Amin. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu, Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu, kita harus memahami konsep dulu. Kalau saudara sudah menjadi sahabatnya Tuhan, kalau saudara sudah menjadi bahagianya Tuhan, maka saudara harus hidup takut akan Tuhan. Katakan amin. Amin. Jadi kalau saudara Bapak Ibu yang saya kasihi sudah menjadi bahagian daripada sahabatnya Tuhan, dan saudara harus melakukan takut akan Tuhan. Saudara yang saya kasihi, Allah tidak ingin menjadi musuh manusia, apalagi musuh orang percaya. Namun ada saat-saat tertentu Allah harus bermusuhan dengan manusia, karena dosa manusia yang membuat kita jauh daripada Tuhan. Sehingga saudara, ketika Adam bisa berkomunikasi dengan Tuhan langsung, ketika Adam dan Hawa bisa berkomunikasi dengan Tuhan, ada hal yang memisahkan mereka daripada Tuhan, karena mereka melanggar perintah Tuhan. Tuhan memerintahkan, engkau boleh makan semua buah-buahan yang ada di taman ini, ataupun engkau boleh menguasai semua. Tetapi satu hal, yaitu pohon yang ada di tengah-tengah ini, jangan kamu makan buahnya, karena itu adalah pohon kehidupan. Ketika engkau makan buah itu, maka disitulah engkau mati. Bapak Ibu Saudara, terkadang manusia yang sudah menjadi sahabatnya Tuhan, dia lupa akan kebaikan Tuhan, dia lupa akan kebesaran Tuhan, dia lupa siapa yang menjadikan dia seperti itu, siapa yang memberikan nikmat kepada dia. Tetapi terkadang manusia yang menjadi persoalan hari ini adalah dia tidak tahu sesungguhnya yang dia dapatkan itu adalah kasih karunia daripada Tuhan. Dan selalu manusia selalu menganggap sombong karena kebolehannya, ataupun dia beranggapan semua karena kebolehan. Tetapi orang yang sungguh-sungguh yang sombong adalah yang bermusuh dengan Tuhan. Orang yang sombong adalah itu adalah saat-saat tertentu Allah
persekutuan dengan manusia itu. Maka Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, maka buanglah sifat-sifat sombong daripada kehidupan Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Kalau ada sifat sombong itu dalam kehidupanmu, hari ini saya mau sampaikan, ketika engkau sombong, ketika engkau mengakukan diri, maka engkau tidak melakukan perintah Tuhan. Haleluya. Di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-14 itu, kamu adalah sahabatku jikalau apa? Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Jadi pada saat apa di hidup kita yang dapat menjadikan kita musuh Allah? Kira-kira apa yang kita lakukan sehingga kita tidak menjadi sahabatnya Tuhan? Perintah apa saja? Di sini dikatakan kamu adalah sahabatku, kata Tuhan. Kalau saudara sudah menjadi sahabatnya Tuhan, maka apapun persoalan saudara, maka apapun pergumulan saudara, apapun permintaan saudara akan digenapi. Katakan amin. Akan digenapi. Sekarang persoalannya, kenapa saudara menjadi musuhnya Tuhan? Kira-kira apa yang sering saudara lakukan sehingga saudara jauh daripada Tuhan? Kita buka dulu. Saat kita dapat menjadi musuh Allah, yang pertama saudara, ketika kita bersahabat dengan keinginan daging. Haleluya. Ketika saudara menjadi bersahabat dengan keinginan daging, maka disitulah saudara menjadi musuh Allah. Roma 8 ayat 7. Ya. Roma 8 ayat 7, supaya nanti ini menjadi bahan perenungan bagi saudara-saudara. Kira-kira apa hal yang saya lakukan sehingga Tuhan menjadi jauh daripada Tuhan? Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Katakan amin. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah, hal ini memang tidak mungkin baginya. Orang yang berseteru dengan Allah adalah orang yang menyaksikan Allah, orang yang meragukan Allah. Orang yang berseteru dengan Allah adalah orang yang suka pergi ke dukun. Lihat dulu kanan kiri, pernah pergi ke dukun enggak? Jadi ketika saudara pergi ke dukun, ataupun ketika saudara tidak percaya dengan kuasa Allah, maka engkau berseteru dengan Tuhan. Maka disitulah Allah menjadi saudara. Ketika engkau tidak percaya bahwasannya Bapak Ibu Saudara, ketika pujian kita berkata, meskipun Tuhan tidak menolong aku, meskipun duri dalam dagingku, meskipun aku hidupku habis lenyap, tetapi Bapak Ibu Saudara, karena saudara adalah sahabatnya Tuhan, maka orang yang menjadi sahabatnya Tuhan itu berkata, aku tetap percaya kepada Tuhan. Katakan amin. Aku tetap percaya kepada Tuhan. Itu yang menjadi perenungan kita hari ini. Meskipun doaku tidak terjawab hari ini, bahwasanya hari ini aku akan melihat keindahan Tuhan terjadi dalam hidupku. Hari ini mungkin saja doaku belum dijawab karena waktunya belum terindah bagiku. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau itu saudara alami, kalau engkau takut akan Tuhan, kalau kita menjadi sahabatnya Tuhan, kita terus tetap bersinar di hadapan Tuhan. Jangan kita cari jalan pintas. Itu yang menjadi perseteruan dengan Allah. Bahkan orang mengadu, orang mencari ini, orang begini, orang mengharapkan semua cara. Yang terpenting, aku dapat duit. Yang terpenting, aku tetap eksis. Tapi hari ini saudara, sebab keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah, terhadap Allah. Karena tidak takluk kepada hukum Allah, hal itu memang tidak mungkin baginya. Itu hal yang pertama. Haleluya. Keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah, karena keinginan daging tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ini perlu dipahami. Keinginan daging tidak sesuai dengan firman Tuhan, tidak mungkin berkenan kepada Allah. Roma 8 ayat 8.
Sebab keinginan daging itu tidak berkenan kepada Allah. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Haleluya. Bertentangan dengan keinginan roh. Karena keinginan daging itu sangat bertentangan dengan keinginan roh. Galatia 5 ayat 17 ya. Supaya nanti saudara pahami kira-kira keinginan daging dan keinginan roh seperti apa. Galatia 5 ayat yang ke-17 berkata, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena kedua-duanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Jadi ini saudara pahami, antara hitam dan putih tidak bisa bercampur. Kalau hitam dicampur, kalau putih dicampur dengan hitam, pasti akan gelap. Tetapi kalau hitam dicampur dengan putih, maka akan menjadi terang. Haleluya. Amen. Haleluya. Hari ini Bapak Ibu Saudara, kalau engkau masih hitam, maka pergilah ke terang. Maka saudara menjadi sahabatnya Tuhan. Katakan amin. Itu yang pertama. Yang kedua, bersahabat dengan dunia. Yang pertama tadi bersahabat dengan keinginan daging. Yang kedua, membuat Tuhan menjauh daripada saudara adalah bersahabat dengan dunia. Yakobus 4 ayat 4 berkata, persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Yakobus 4 ayat yang keempat, persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Haleluya. Orang yang menjadi sahabatnya dunia ini adalah orang yang melakukan kepentingan dunia. Orang yang menjadi sahabatnya dunia adalah mengutamakan kepentingan dunia, tetapi tidak melakukan kepentingan Tuhan. Tapi hari ini Bapak Ibu Saudara, saudara yang ada di ruangan ini adalah mementingkan kepentingan Tuhan. Katakan amin. Tidak mementingkan kepentingan dunia. Haleluya. Saya tidak pernah, Bapak Ibu Saudara, saya tidak pernah mulai saya buka gereja ini, saya tidak pernah melarang saudara untuk mengikuti adat istiadat. Saya tidak pernah saudara saya larang untuk menggunakan ulus bakar. Saya tidak pernah melarang saudara untuk masuk arisan. Silakan ikuti semua. Sebatas itu adalah meningkatkan keimanan saudara. Haleluya. Tapi hari ini saya mau sampaikan, jangan pentingkan adat istiadatmu kalau saudara tidak memuliakan Tuhan. Haleluya. Jangan pentingkan arisanmu kalau sampai saudara tidak datang beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Aman. Masuk jam 10 kan no. Baru hari mau Tangerang, belum minggu hari. Dan robe hani. Roman mau keluar dari musik dan robe. Nah masuk kita satu gereja di situ Pak. Tapi hari ini saya mau sampaikan saudara, kalau saudara tidak bisa jam 10, boleh saudara datang tiap hari. Haleluya. Kalau mungkin saudara belum sempat beribadah, tapi saya mau sampaikan kepada saudara, utamakan Tuhan. Kalau di Tangerang boleh saudara pergi lebih dahulu, kalau ada gereja di sana saudara bergereja di sana. Amin. Tapi yang terpenting saudara harus bersahabat dengan Tuhan. Bukannya kita tidak bisa hidup di dunia, silahkan hidup di dunia, tapi dunia ini bukan menjadi sahabat. Haleluya. Bersahabat dengan dunia berarti mengasihi dunia ini serta segala sistem yang berlaku di dalamnya yang bertentangan dengan firman Allah. Bersama-sama dengan keinginan mata dan keangkuhan, hidup sedang menuju kepada kebinasaan. Jadi Bapak Ibu Saudara, pentingkanlah, dahulukanlah pelayanan ataupun pekerjaan Tuhan daripada pekerjaan dunia.
Dahulukanlah Tuhan, baru engkau melakukan segala aktivitasmu. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudara, yang menjadi hal yang membuat kita jauh daripada Tuhan. Yang pertama tadi, kita bersahabat dengan keinginan daging. Yang kedua, bersahabat dengan keinginan dunia. Yang ketiga, bersahabat dengan kecongkakan. Haleluya. Allah menentang orang yang congkak. Yakobus 4 ayat yang ke-6. Ini harus saudara pahami. Jadi jangan ada di antara saudara yang memiliki sikap congkak. Saudara paham congkak? Saudara tahu congkak adalah orang yang bengis. Kalau masih bengis, maaf ini kan, udah giginya udah keluar, udah nggak pernah digosok, ini lagi. Terus setiap dia ngomongin, katanya, maaf, jangan saudara menjadi congkak. Colek dulu kanan kiri, jangan congkak. Jangan congkak. Yakobus 4 ayat yang ke-6. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada ini. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Bapak Ibu Saudara, lawan kata daripada congkak adalah rendah hati. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau engkau mau bersahabat dengan Tuhan, kalau Tuhan tidak mau meninggalkan saudara, maka rendah hatilah dalam hidup ini. Jangan sombong. Haleluya. Mungkin saudara memiliki kemampuan, mungkin saudara memiliki materi, mungkin saudara memiliki segala sesuatu. Saya mau sampaikan kepada saudara, itu semua boleh saudara peroleh. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Katakan amin. Amin. Itu semua karena pengasihan Tuhan. Tetapi itu bukan hasil usahamu saudara-saudara. Bukan karena kebolehan saudara. Tetapi hari ini Bapak Ibu Saudara yang kau boleh hidup hari ini, semua karena kasih karunia Tuhan. Jadi tidak boleh sombong. Diharapkan semua gereja Pentakosta, jemaat gereja Pentakosta Tanjung Priok, tidak boleh sombong. Tidak boleh terlalu tinggi bicara. Karena ketika saudara terlalu tinggi bicara, ketika saudara sombong, maka ketika hari itu juga Tuhan tidak menjadi sahabat saudara. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Allah menentang orang yang congkak. Awal kejatuhan Lucifer adalah karena kecongkakan, karena ia ingin menyamai Allah. Katakan amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, orang yang congkak itu adalah orang yang tidak mau dipimpin. Orang yang sombong itu adalah orang yang tidak mau diarahkan. Jadi Bapak Ibu Saudara, setiap engkau sebagai kepala rumah tangga, jangan karena engkau menjadi kepala rumah tangga yang engkau berkuasa di dalam rumah tanggamu, maka engkau semena-mena. Engkau sebagai anak harus juga bisa diarahkan. Engkau sebagai istri harus juga bisa diarahkan. Engkau sebagai suami harus juga bisa diarahkan. Jangan engkau berpikir nasihat daripada orang tua saudara adalah hanya nasihat begitu saja. Tapi ketika engkau menerima merendahkan dirimu di hadapan Tuhan, semua menerima apa yang menjadi nasihat itu, ketika itu engkau menjadi sahabat Allah. Katakan amin. Katakan amin. Barangkali ada orang yang menegur Bapak Ibu Saudara, jangan engkau congkak, tapi terimalah dengan lapang dada. Barangkali Bapak Ibu Saudara, salah satu di antara ganjaran dari Tuhan yang tidak tanggung-tanggung disebabkan oleh kecongkakan manusia adalah contohnya Nebukadnezar direndahkan oleh Allah sampai menjadi seperti salah satu binatang di padang bumi. Karena meragukan Tuhan, karena tidak mengutamakan Tuhan, karena dia berpikir saya boleh hari ini ada, sehingga karena itu kemauan saya ataupun kebolehan saya memiliki harta saya adalah
karena saya memang cakap, karena saya memang bisa. Tapi hari ini saudara saya mau sampaikan, kalau engkau menjadi sahabat Tuhan, jangan engkau menyombongkan diri, jangan engkau berpikir semua ini karena saya. Tapi hari ini Bapak Ibu Saudara, apapun yang terjadi dalam hidupmu hari ini, semua karena seizin Tuhan. Haleluya. Dan hari ini juga saudaraku, siapapun yang menegur dan menasihati saudara, sebatas itu adalah nasihat yang baik, engkau terima dengan lapang dada. Kalau mungkin engkau pernah salah, kalau mungkin engkau pernah sangat mencengkelkan orang tua, tapi hari ini Bapak Ibu Saudara dan anak-anak daripada orang tua, rendahkan dirimu dan engkau berkata, aku akan berubah. Aku akan berubah. Aku akan menjadikan Tuhan menjadi sahabat di dalam hidupku. Haleluya. Boleh pemain musik. Aku akan menjadikan Tuhan menjadi sahabat di dalam hidupku. Ingat saudara, orang yang takut akan kita, orang yang akan merendahkan diri di hadapan Tuhan adalah orang yang menerima Roh Kudus di dalam kehidupannya. Maka perlu saudara perhatikan, kalau Roh Kudus engkau undang di dalam hidupmu, pekerjaan Roh itu adalah yang pertama, menuntun kepada seluruh kebenaran. Haleluya. Orang yang selalu benar itu adalah orang yang tidak suka bohong, orang yang terbuka. Itu yang pertama. Yang kedua, memberi kekuatan dan keberanian untuk bersaksi. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika Roh itu bekerja di dalam hidup saudara, maka saudara pun akan berani mengobarkan kebenaran. Katakan amin. Yang ketiga saudara, ketika Roh itu ada di dalam diri saudara, ketika Tuhan menjadi sahabat saudara, maka saudara pun bisa menginsafkan dunia ini akan dosa. Kebenaran dan penghakiman akan kebenaran terjadi di dalam kehidupan saudara. Haleluya. Dan mungkin saudara, mungkin sering dahulu kau berbuat jahat, mungkin dahulu sering bersifat tidak baik, mungkin hari ini kau tidak dipercaya lagi oleh orang. Tapi saya mau sampaikan kepada saudara, undang Roh Kudus, katakan kepada Tuhan, Roh Kudus, Roh kebenaran, tinggallah di dalam tubuhku, maka aku pun akan melakukan kebenaran. Hari itu engkau akan dipercaya oleh Tuhan. Haleluya. Dan yang keempat, kalau Roh bekerja di dalam kehidupan saudara, saudara menjadi penolong dan penghibur. Jadi orang yang takut akan Tuhan harusnya sering menolong orang. Dan yang kelima, orang yang takut akan Tuhan, Roh ada di dalam tubuh saudara. Saudara mengajar dan mengingatkan ajaran Tuhan. Orang yang Roh Kudus ada di dalam hidupnya harus mengingatkan satu dengan yang lain. Kalau saudara diingatkan jangan tersinggung, kalau saudara dikasih tahu jangan tersinggung, sesungguhnya Roh itu sedang bekerja di dalam diri orang percaya. Haleluya. Yang terakhir saudara, kalau Roh ada di dalam diri saudara, mendiami orang percaya, berdiam di dalam mereka, maka Bapak Ibu Saudara, saya mau sampaikan kepada saudara, teruslah takut akan Tuhan, teruslah minta kepada Tuhan, teruslah kau berkata kepada Tuhan, hadirlah Tuhan di dalam hidupku, maka bekerjalah Roh Kudus, supaya keinginan daging saudara tidak lakukan, tetapi keinginan Roh lah yang saudara lakukan di dalam hidup ini. Haleluya.